Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asya Nurholi Parajman dan rekan saya Zahro. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis lingkungan dari manajemen strategi. Pertama ada latar belakang analisis lingkungan. Analisis lingkungan dalam manajemen strategi adalah proses evaluasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasi dalam strategi bisnis. Alasan utamanya perlu diadanya analisis lingkungan adalah untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Kemudian ada masalah atau topik. Kami berfokus kepada analisis lingkungan eksternal dan internal dalam manajemen strategi, yang dimana tujuannya adalah untuk memahami peran analisis dalam menyusun strategi bisnis yang efektif. Next, yaitu ada komponen analisis lingkungan. Komponen analisis lingkungan itu ada dua analisis. Yang pertama yaitu ada pastel analisis dan yang kedua ada SWOT analisis. Yang pertama pastel analisis yaitu terdapat politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Yang pertama politikal. Politikal adalah faktor politik dan hukum yang dapat mempengaruhi industri seperti kebijakan pemerintah. Kemudian ada ekonomik yang dimana faktor ekonomi ini dapat berdampak seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada yang ketiga itu sosial, yang dimana tren sosial, budaya, dan demografi yang dapat mempengaruhi kebutuhan konsumen. Yang keempat yaitu ada teknologikal, yang dimana inovasi teknologi yang mempengaruhi proses dan produk dalam bisnis. Kemudian ada environmental, yaitu ada faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis seperti kesadaran akan lingkungannya. Kemudian yang terakhir ada legal, yang dimana regulasi dan hukum harus dipatuhi oleh seorang bisnis. Berikutnya yang kedua yaitu ada analisis SWOT. Singkatan dari strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunities yaitu peluang, dan threat yaitu ancaman. Yang pertama adalah kekuatan atau strength yaitu kapabilitas yang membuat perusahaan lebih unggul. Kemudian yang kedua adalah weakness, yang dimana kelemahan, faktor yang menjadi hambatan bagi organisasi. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau peluang, yang dimana peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan dari usaha yang kita jalankan. Kemudian yang terakhir ada threat yaitu ancaman, yang dimana faktor eksternal yang dapat mengancam kelangsungan bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu ada struktur analisis lingkungan. Struktur analisis lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada struktur analisis lingkungan eksternal dan juga struktur analisis lingkungan internal. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur analisis lingkungan eksternal, yang dimana terdapat dibagi menjadi dua, yaitu ada struktur lingkungan makro dan struktur lingkungan mikro. Yang pertama ada struktur lingkungan makro, yaitu dapat menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh luas terhadap industri secara keseluruhan, yang dimana kerangka yang sering digunakan adalah pastel yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu terdapat politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga legal. Kemudian yang kedua yaitu struktur lingkungan mikro, yang dimana menganalisis faktor-faktor yang lebih dekat dengan operasi perusahaan dalam industri tertentu. Alat yang umum digunakan biasanya adalah Porter 5 Forecast, yang dimana mengevaluasi kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman pendatang baru, ancaman produk dan layanan, serta persaingan antar perusahaan. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zahro. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Asyaila. Di sini saya akan membahas analisis lingkungan internal. Sebelumnya, analisis lingkungan internal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada analisis sumber daya dan kapabilitas. Yang kedua ada analisis rantai nilai atau value chain analysis. Analisis sumber daya dan kapabilitas ini menilai aset, keterampilan, dan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti sumber daya manusia,
finansial, fisik, dan teknologi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian analisis rantai nilai atau value chain analysis ini mengevaluasi aktivitas utama dan pendukung dalam perusahaan untuk memahami bagaimana setiap proses memberikan nilai tambah bagi produk atau layanan akhir. Kemudian di sini ada pembahasan masalah atau studi kasus. Studi kasus di sini kita ambil contoh dari Starbucks. Latar belakang Starbucks ini merupakan perusahaan global yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang di pasar. Kemudian ada analisis pastel Starbucks. Di sini pada bagian politikal, kebijakan perdagangan internasional ini mempengaruhi biaya bahan baku. Kemudian pada bagian ekonomi, perubahan nilai tukar ini mempengaruhi profitabilitas global. Kemudian pada bagian sosial di sini, tren kesadaran kesehatan mengarah pada permintaan produk sehat. Teknologikal. Pada bagian ini, inovasi aplikasi mobile untuk pemesanan dan loyalitas pelanggan. Kemudian pada bagian environmental, dukungan terhadap keberlanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan pada Starbucks. Kemudian legal di sini pematuhan hukum tenaga kerja dan standar makanan di berbagai negara. Kemudian pembahasan masalah studi kasus dalam analisis SWOT. Di sini ada strength, teman-teman. Strength di sini pada Starbucks mempunyai brand yang kuat dan inovasi produk. Kemudian ada weakness. Di sini ketergantungan tinggi pada pasar Amerika. Gitu. Kemudian ada opportunities pada Starbucks, ekspansi di pasar Asia dan penawaran produk baru. Kemudian di sini ada traits. Di sini persaingannya itu pada Starbucks sangat ketat dan perubahan preferensi konsumen. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu analisis lingkungan ini sangat penting bagi perusahaan dalam menyusun strategi untuk tetap relevan dan kompetitif. Kemudian analisis pastel dan SWOT ini membantu perusahaan memahami lingkungan eksternal dan internal dengan lebih baik. Kemudian di sini ada saran. Perusahaan ini harus melakukan analisis lingkungan secara berkala. Kemudian strategi harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal. Kemudian yang terakhir, fokus pada inovasi dan adaptasi untuk menangani ancaman dan memanfaatkan peluang. Mungkin itu saja presentasi dari saya, dan saya akhiri. Saya perwakilan dari kelompok manajemen strategi dengan tema analisis lingkungan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penjelasan atau penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.